السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الكريم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Sadaqallahul Azim. Pada 3 ayat yang kita bacakan sebentar ini, yaitu firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 14, kemudian dalam surah An-Nisa ayat yang ke-27, dan dalam surat Maryam ayat yang ke-59, kita menemukan dua pemahaman. Yang pertama, syahwat sebagai suatu bahagian terkib fitri atau komponen fitrah dari penciptaan manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana syahwat itu merupakan zina, perhiasan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, dihiasi untuk manusia itu kecintaan kepada syahwat, kecenderungan, keinginan. Nah, dalam ayat ini tidak bisa kita pungkiri bahwa pada diri manusia itu secara fitrah, dari asal penciptaannya ada syahwat tersebut. Dari mana datangnya? Dari asal penciptaan. Ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahwat itu menjadi bahagian dari penciptaannya, yang berstatus atau berperan sebagai zina, sebagai perhiasan. Sedangkan pada 2 ayat yang lain, yaitu surat An-Nisa dan surat Maryam, kita melihat syahwat itu merusak. Dalam surah An-Nisa, Allah menginginkan kamu mendapatkan taubat dari Allah, sedangkan orang-orang yang mengikuti syahwat
menginginkan kamu cenderung sebesar-besarnya kepada kemaksiatan, tidak mau bertaubat. Ini syahwat merusak. Dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa syahwat bisa merusak. Malah diiringkan syahwat itu sebelumnya diawali dengan kalimat adha'us salat. Mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat. Nah, di sini dapat kita fahami bahawa syahwat pada asalnya adalah suatu yang fitri, tabi'i, alami, ada pada manusia. Tapi di sisi lain dia bisa merusak, malah membuat manusia lupa dengan tanggung jawabnya, lupa dengan hakikat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti syahwat pada diri manusia ada manafi', ada manfaat, dan ada madarrah, ada mudaratnya. Nah, pada malam ini kita akan berbicara tentang kasr syahwatain. Bagaimana memecahkan dua syahwat? Maknanya adalah jangan sampai dua syahwat ini menjadi terlalu kuat sehingga akhirnya berkuasa pada diri manusia dan membuat manusia itu lupa dengan hakikat keberadaannya di muka bumi ini. Jadi supaya jangan sampai ia bermudarat, maka syahwat itu perlu dididik. Jangan sampai dia menjadi terlalu kuat sehingga akhirnya berkuasa pada diri manusia dan mengalahkan hatinya, bisikan kalbunya. Ini yang akan kita bahas dalam pertemuan malam ini. Apabila kita berbicara syahwat, maka ulama membagi syahwat itu kepada dua syahwat. Yang pertama adalah syahwatul batan, syahwat perut. Yang kedua adalah syahwatul faraj, syahwat faraj, kemaluan. Jadi kalau berbicara syahwat, tertuju kepada dua itu, syahwat perut dan syahwat faraj. Syahwat batan, syahwat dari perut adalah min a'zamil muhlikat, merupakan sesuatu yang paling dahsyat dari sekian banyak yang akan menghancurkan dan membinasakan manusia. Ingat, Adam alaihissalam dengan Hawa, Adam alaihissalam dengan Hawa dikeluarkan dari surga karena apa? Syahwat perut. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kepada dua makhluknya itu, dua hambanya itu, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu berdua mendekati pohon kayu ini. Tapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa tidak bisa menahan syahwat perutnya, ingin menikmati buah tersebut. Nah, jadi syahwat perut tidak bisa dianggap enteng. Dan syahwat perut adalah sumber yang akan membuat menjadi bergelora dan bergejolaknya syahwat faraj, syahwat kemaluan. Apabila seseorang memperturutkan syahwat perutnya
dia makan apa saja, maka akan berdampak kepada apa? Syahwat al-faraj, syahwat kemaluan. Karena itulah makanya salah satu cara untuk melunakkan gejolak nafsu syahwat faraj adalah dengan apa? Mengurangi makan. Dengan siyam. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, siapa yang telah sanggup bagi kamu di antara kamu untuk menikah, bergaul dengan perempuan, maka apa yang disuruh oleh Nabi? Menikahlah. Falyatazawwaj. Faman lam yastati', siapa yang tidak sanggup, fa'alaihi bis-shiyam, hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadi benteng yang akan menghambat gelora dan gejolak syahwat faraj. Jadi mengurangi kadar makan ternyata juga berpengaruh kepada bergejolaknya syahwat faraj. Nah, karena itu kita mesti memahami bahawa syahwat perut itu akan menimbulkan bahaya yang tidak sedikit. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi ma'iyyin wahid wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Seorang mukmin makan dengan satu perut, sedangkan orang kafir makan untuk mengisi 7 perut. Jadi orang mukmin tidak patut hanya kerjanya memperturutkan apa yang seleranya suka, itu saja yang dia perturutkan dan dia habiskan harinya dan waktunya untuk itu. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma mala'a ibnu adam wi'a syarran min batni. Tidak ada anak Adam memenuhi kantong dalam dirinya yang lebih buruk dibandingkan dengan perutnya. Hasbu bani Adam ukulat yuqimna sulbah. Sebenarnya cukup bagi anak Adam makanan-makanan yang membuat tegak sulbinya, punggungnya. Fa in kana la muhalah, kalau tidak mungkin demikian, mau tidak mau mesti makan juga, fa thuluth li ta'amihi, makanlah sepertiga untuk makanannya, wa thuluth li syarabihi, sepertiga untuk minumannya, wa thuluth li nafsihi, dan sepertiga untuk nafasnya. Jadi jangan diisi sadonyo sehingga tak bisa manguk sudah itu. Nah itu. Nah inilah yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia agar jangan sampai syahwat perut yang menginginkan berbagai makanan lezat apa saja diperturutkan begitu saja. Hendaklah dibatas-batasi sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in kana la muhalah, kalau memang harus makan juga tidak bisa menghindar, bagi tigalah, thuluth li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya, wa thuluth li sarabihi, sepertiga untuk minumannya, wa thuluth li nafsi, dan sepertiga untuk melapangkan nafasnya. Nah, inilah cara memenuhi syahwat perut dalam batasan yang sederhana. Tidak boleh pula dia tidak dipenuhi, tidak diperturutkan sedikit pun.
kita disuruh untuk memberikan kebutuhannya, tetapi tidak dibenarkan untuk memperturutkan apa saja yang menjadi keinginannya. Sebagian orang menganggap bahwa makan itu tidak perlu, sehingga ada yang berpantang makan sehingga fisiknya menjadi lemah. Ada di antara sekelompok orang yang mengaku zuhud di dalam kehidupan dunia ini. Mereka mengurangi makan, malah bertahan dalam kelaparan. Nah, namun dengan keadaan seperti itu, fisik mereka melemah, kekuatan mereka beribadah menurun. Apakah juga dibenarkan seperti itu di dalam syariat? Tidak. Di dalam syariat kita tidak dilarang untuk memenuhi syahwat perut dalam batasan-batasan yang sedang. Yang berbahaya adalah apabila syahwat perut itu diperturutkan apa saja kemauannya dan apa saja keinginannya. Nah, karena itu fal aklu fi maqamil adli, sesungguhnya makan dalam posisi yang sedang, tidak berlebih-lebihan, yusihul badana wa yunfil marad, akan membuat badan menjadi sehat dan hilangnya berbagai penyakit dari fisik. Nah, bagaimana bentuk kesederhanaan agar syahwat perut itu tidak menjadi bergejolak? Konsep yang diberikan oleh Islam adalah alla yatanawala at-ta'am hatta yastahi thumma yarfa' yadahu wa huwa yastahi. Itu kaedahnya. Apa artinya? Jangan sampai dia memakan makanan sebelum berkeinginan atau sebelum ada syahwat untuk memakannya. Jadi jangan suka tidak suka, mau tidak mau makan terus. Jadi makanlah ketika ingin makan. Tetapi ingat, summa yarfa'u yadahu, kemudian angkatlah tangan, berhentilah makan di saat masih mau makan. Jadi jangan berhenti makan itu setelah lah muak. Lah panik dia makan tak ketujuh baru berhenti. Nah, jadi konsep kesederhanaan di dalam Islam, jangan makan sebelum terasa ingin makan. Kalau sudah ada keinginan untuk makan baru makan. Tapi berhentilah di saat kita masih ingin makan. So, kenapa? Kalau sudah sampai mabuk dan makan, tak nak makan lagi, itu tidak pada batas i'tidal, tidak dalam batasan sederhana. Nah, di dalam petunjuk lain dikatakan, Ibnu Hisham menukilkan bahawa Muqawqis, pembesar Mesir, yang diajak oleh Nabi untuk masuk Islam, diriwayatkan mengirimkan hadiah kepada Nabi untuk menghormati beliau, tapi tidak memeluk Islam karena khawatir dengan kedudukannya di samping Kaisar Romawi, karena dia adalah gubernur dari Romawi. Tapi dia hargai surat Nabi. Dikatakan dia kirim berbagai hadiah, di antaranya adalah Maria Al-Qibtiyah, dan juga diriwayatkan yang dikirimnya adalah dokter, tabib. Beberapa lama tabib yang diutus dari Mesir tadi berpraktek di Madinatul Rasul, di kota Madinah. Anehnya, ia menemukan masyarakat yang hidup sangat sederhana, tidak berlebih-lebihan. Dalam kesederhanaan itu yang sangat mengejutkan adalah jarang sekali di antara mereka yang sakit. Apa rahasianya sehingga dokter dari Mesir tadi menganggur sesampai di Madinah? Tidak ada pasien. Padahal kehidupan sahabat tidak berlebih-lebihan
ketika ditanya apa rahasianya, nahnu qaum, kami adalah kaum yang belum makan melainkan ketika sudah terasa lapar, dan kami berhenti sebelum kenyang. Itulah batasan i'tidal, sederhana di dalam memenuhi syahwat perut. Memang agak berbeda dengan orang sekarang. Kalau masa Nabi, makan apabila telah terasa lapar dan berhenti sebelum kenyang. Masa sekarang lapar ndak lapar makan terus, kenyang pun lanjut terus. Begitu. Nah, syahwat perut ini perlu dikendalikan. So, kenapa? Karena apabila syahwat perut ini diperturutkan, maka dia akan berdampak kepada apa? Kepada semangat beribadah. Makanya dikatakan, man kathura akluhu kathura naumuhu, wa man kathura naumuhu kathurat ghaflatuhu. Siapa yang banyak makannya, banyak tidurnya. Siapa yang banyak tidurnya, banyak lalainya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi syahwat perut itu tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah berhenti. Bukankah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab. Tidak akan pernah penuh rongga anak Adam ini melainkan ketika tanah telah masuk ke dalamnya. Yaitu kapan itu? Mati. Nah, bagaimana memperturutkannya? Jadi memperturutkan syahwat perut akan berakibat orang bisa melanggar aturan-aturan Allah. Makanya ada pemiu orang kita, daripada bercakap je orang-orang, dialah bercakap je orang. Nah, begitu perut. Jadi apabila dia diperturutkan, orang akan terdorong untuk melanggar aturan Allah, menerabas yang haram. Tidak peduli hak dan batil. Tidak penting siapa yang punya, yang penting perutnya kenyang. Nah, bagaimana cara agar syahwat perut itu terkendali? Tidak ada jalan lain, yaitu i'tadil, sedang di dalam memenuhinya. Tidak dihambat secara total seperti sebagian ahli zuhud, tidak mau makan berhari-hari atau membatasi kebutuhan fisik. Habis dek badan batih saya pagi petang, tentu kurang gizi jadinya. Kan ada orang yang melakukan ritual ibadah tertentu, tidak makan-makan, melainkan hanya dengan sebesar segenggam, kemudian makan dengan beberapa sambal, kentang dan berbagai macam. Ya, akhirnya bagaimana? Orang tadi kekurangan asupan gizinya, dia menjadi lemah fisiknya, dan dia jadi tidak kuat beribadah. Apakah itu konsep Islam? Tidak. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Menyengaja membuat lapar fisik kemudian menjadi lemah tidak berdaya. Tidak. Seorang muslim mesti memenuhi kebutuhan badannya untuk apa? Yuqimna sulbah, agar membuat dia bisa tegar, bisa kuat untuk bisa menjalankan faraid, kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Nah, itu cara untuk menghambat syahwat perut. Nah, yang kedua, syahwat itu adalah syahwat al-faraj. Nah, syahwat faraj tidak bisa dianggap ringan. Ingat,
syahwat faraj yang mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal pertama di muka bumi ini. Siapa itu? Habil dan Qabil. Di syahwat perut mengeluarkan manusia dari surga. Syahwat faraj membuat tumpahnya darah manusia pertama di muka bumi. Jadi berhati-hati dengan kedua syahwat ini. Syahwat perut mengeluarkan manusia dari surga. Adam keluar dari surga karena memperturutkan syahwat perut. Dan darah pertama kali tumpah di muka bumi dari anak cucu Adam disebabkan apa? Disebabkan syahwat faraj. Nah, karena itu kedua syahwat ini mesti dikendalikan. Tidak boleh dibiarkan dia bersimaharajalela pada diri kita. Bagaimana cara mengendalikan syahwat faraj? Kalau tadi syahwat perut dengan i'tidal, makan ketika sudah butuh makan dan berhenti sebelum kenyang. Nah, sekarang mari kita bicarakan dengan syahwat perut, syahwat faraj. Ketahuilah, Allah Azza wa Jalla khalaqal insan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, wa khalaqa fihi, dan menciptakan di dalam tubuh manusia itu syahwat. Li hikmatin, karena hikmah tertentu. Untuk apa? Yaitu hikmahnya baqa al-jinsil bashari, bertahannya jenis manusia. Kalau tidak adalah syahwat faraj ini, maka tidak akan berkembang biak manusia di muka bumi. Untuk itulah makanya Allah ketika menciptakan manusia, ada di dalam diri manusia diciptakan syahwat kepada lawan jenis. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Nah, walam yatrukna subhanahu wa ta'ala hamla. Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah jelaskan kepada kita fi ghairi mawdi'in, bukan hanya di satu tempat. Apabila kita perturutkan saja syahwat, dia untuk tujuan yang baik. Tetapi apabila manusia tidak mempergunakan syahwat itu untuk tujuan dan hikmah penciptaannya, akan berbahaya. Selama dia pergunakan syahwat itu dalam batasan yang ditetapkan oleh Allah, maka dia akan memberikan manfaat kepada jenis manusia. Tetapi apabila dia selewengkan syahwat itu, maka akan berakibat fatal dan rusak kehidupan manusia di muka bumi ini. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Ini batasannya. Yaitu orang-orang beriman adalah orang-orang yang menjaga faraj mereka, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka atau budak yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela dalam hal itu. Inilah batasannya. Syahwat faraj hanya boleh disalurkan kepada azwaj, kepada pasangan, atau kepada milkul yamin, kepada budak perempuan bagi laki-laki yang memiliki budak. Sekarang tidak ada lagi budak. Nah, apabila anak Adam mempergunakan syahwat itu sesuai dengan petunjuk syariat, maka anak Adam akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis sahih, yusbihu ala kulli sulam ibni Adam sadaqah, taslimuhu ala man laqiya sadaqah, wa amruhu bil ma'rufi sadaqah, wa nahyu anil munkar sadaqah, wa imatatul adha anit tariq sadaqah, wa bid'uhu ahli sadaqah, wa yujzi min dhalika kulluhu rak'atani min ad-duha. Qalu ya Rasulullah, ahaduna yaqdi syahwatahu wa takunu lahu sadaqah?
Qala ara'aita law wada'aha fi ghairi hilliha alam yakun yu'tham, kata Nabi. Sesungguhnya setiap persendian anak Adam itu ada sedekahnya. Taslimuhu, salamnya kepada siapa saja yang dia temui adalah sedekah. Dia lakukan amar ma'ruf, sedekah. Dia lakukan nahi mungkar, sedekah. Dia singkirkan yang mengganggu di jalanan, sedekah. Jadi menyingkirkan yang akan menghambat orang lewat itu, yang akan mengganggu orang lewat itu, sedekah. Sebaliknya meletakkan rom ke tengah jalan, hukumnya haram. Kan perangai orang sekarang. Kencang sejalan setiap kencang orang buat tanggul. Ini perangai yang tidak baik. Tidak ada hak kita dalam hal itu. Kalau jalan sudah diaspal, sudah ada biaya masyarakat banyak di situ, negara yang membiayainya, maka siapa saja berhak untuk lalu dengan nyaman di tempat itu, walaupun dia lewat ke tengah kampung kita. Yo, kami kan duduk-duduk bagai tapi jalan tak tempat duduk-duduk. Kita yang salah. Kebanyakan awak nan salah, orang nan digaduh. Sekarang kan begitu. Nah, kalau ada sekolah misalnya batu ditaruh. Kalau mau membuatkan rambu-rambu, laporkan kepada pihak yang berwenang untuk itu. Tolong buatkan tanggul bagi kami. Ada batasan-batasan dan aturan-aturan untuk itu. Ndak awak semua membuat itu segadang betang kerambi, kadang payah untuk lalu. Itu memudaratkan orang. Ini perangai orang sekarang yang tidak peduli dengan petunjuk agama. Dia katakan bahwa itu baik. Tidak, itu tidak baik. Kenapa? Kalaupun orang yang berjalan itu tidak beradab, kadang dia ngebut di depan kita, jangan kita hentikan dengan cara yang tidak beradab pula. Jadi segerobak sekedua-duanya tu. Nah, hendak menenggang orang berjalan kaki, salah. Nah, membuat tanggul, mambek orang, salah juga. Jadi keduanya sama-sama keliru. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Datang kepada pihak yang berwenang, kepada Dinas Perhubungan kah, kepada apakah, tolong dibuatkan bagaimana supaya jangan orang bisa ngebut di depan kami. Nah, mereka lah yang punya hak, karena mereka yang diberikan kewenangan untuk mengelola harta masyarakat banyak. Itu kan jalan harta masyarakat banyak. Kalau kita singkirkan duri dari jalan, yang mengganggu dari jalan, sedekah. Dan begitu juga bid'ah. Bergaul seseorang dengan keluarganya, bersedekah juga dia. Dan seluruh sedekah ini bisa dicukupkan dengan apa? Rak'atan minad duha. Lakukan 2 rakaat salat duha seimbang dengan sedekah seluruhnya ini. Nah, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahaduna yaqdi syahwatahu. Salah seorang dari kami melepaskan syahwatnya, wa takunu lahu sadaqah. Apakah begitu bersedekah pula itu? Dapat pahala pula. Syahwatnya nan lapih, sereronya nan pueh. Kok bisa bersedekah pula? Apa kata Nabi? Ara'aita law wada'aha fi ghairi mahalliha. Bagaimana pendapat engkau kalau syahwatnya itu dia lepaskan bukan pada tempatnya, bukan pada yang halal, dia lakukan perzinaan, ayu'tham, berdosakah orang itu? Tentu. Nah, kalau dia berdosa melakukannya pada yang haram, maka berpahala ketika dia melepaskannya kepada yang halal. Nah, begitulah syahwat al-farj. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk hikmah tertentu. Libaqa al-jinsil basari. Untuk bertahannya jenis manusia agar manusia berketurunan. Karena itulah diberikan oleh Allah ketika penciptaan manusia ada syahwat.
kecenderungan ke lawan jenis. Nah, tetapi apabila syahwat ini berpaling dari jalur yang telah digariskan oleh Allah tadi, melonjak dia, liar dia, akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena perzinaan akan menimbulkan apa? Rusaknya tatanan masyarakat, kaburnya nasab, ternodanya kehormatan, dan rapuhnya bangunan kemasyarakatan. Nah, karena itu bahaya syahwat yang liar ini sangat dikhawatirkan akan menghancurkan keutuhan masyarakat. Coba perhatikan bagaimana terjadi bunuh-membunuh antara dua orang saudara yang seibu sebapak, Habil dan Qabil, hanya karena memperturutkan syahwat faraj. Nah, begitulah dampak dari syahwat itu apabila tidak terkendali dan tidak disalurkan pada jalur atau jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mengendalikannya? Ini yang perlu kita fahami untuk menjaga jangan sampai dia menjadi kuat dan kokoh terlalu berlebihan sehingga mengalahkan hati kita, membuat kalbu kita menjadi lemah. Nah, ada 5 cara untuk menjinakkan syahwat itu. Yang pertama adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 30 mengatakan, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum wa athhar. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara faraj atau kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih menyucikan mereka dan lebih membersihkan mereka. Apa makna dari azka? Maknanya athhar, yaitu membersihkan, wa anfa, lebih bermanfaat, wa atyab, dan lebih baik. Kenapa tidak? Kalau faraj sudah dipergunakan kemana-mana, tidak saja kepada pasangan yang halal, dia akan tidak menjadi baik, akan bertebaran penyakit kemana-mana. Ingat, salah satu yang menjadi penyebab, bahkan penyebab utama di seluruh provinsi di Indonesia ini berkembangnya penyakit AIDS tidak lebih disebabkan karena bergonta-ganti pasangan, yaitu berzina. Tidak ada penyebab lain. Jadi kenapa AIDS berkembang? Ingat, di Sumatera Barat AIDS ini grafiknya tidak turun, tapi naik dari tahun ke tahun. Bapak-bapak dan ibu-ibu perlu khawatir sekarang ini. Karena itu saya pernah mengusulkan kepada pemerintah, begitu juga kepada Kementerian Agama di Sumatera Barat, kepada gubernur. Kita berharap agar dihidupkan kembali pemeriksaan calon pengantin agar dia bebas dari AIDS. Diketahui. Kenapa? Karena AIDS itu sekarang bisa dijinakkan. Maknanya apa? Selama dia memakan obat rutin, maka kita tidak bisa melihatnya secara zahir bahwa dia terkena virus itu atau tidak. Selama dia makan obat terus. Fisiknya seperti kita biasa. Dia tergantung dengan obat itu. Kalau dia berhenti memakan obat, baru akan menurun fisiknya. Tapi kalau dia terus memakan obat itu, maka tidak akan terlihat bahwa orang itu adalah penderita. Nah, apa jadinya?
apabila orang seperti itu menyembunyikan sakitnya, menikah dengan salah seorang kita atau dengan keluarga kita, yang tentu akan berakibat tertularnya pasangannya yang mulanya tadi tidak terkena AIDS, dan menurunnya virus itu kepada anak yang lahir dari pasangan itu. Coba bayangkan, apakah mau kita mendapatkan menantu yang seperti itu dan mempunyai cucu yang telah tertular yang demikian. Nah, sekarang tidak sedikit yang sudah terkena virus tersebut. Dan penyebab utama kenapa sampai menular tak lebih adalah karena gonta-ganti pasangan, karena berzina, tidak menyalurkan syahwat kepada istri saja. Itulah penyebabnya. Nah, jadi berbahaya syahwat ini. Kalau dibiarkan, dia akan menimbulkan berbagai malapetaka, baik secara fisik, akan menimbulkan penyakit yang berbahaya, baik secara mental, akan mengakibatkan orang tidak punya lagi kesetiaan. Begitu juga secara psikologis, akan rusak dibuatnya apabila orang dikuasai oleh syahwat. Lihat, orang yang telah memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya, tidak peduli apa saja sekarang mereka makan. Makanya mengerikan kalau kita baca berbagai berita, saudara dengan saudara melakukan hubungan, bapak memperkosa anak, anak berzina dengan ibu, berbagai macam yang kita baca hari ini menunjukkan begitu berbahayanya syahwat faraj ini. Nah, apakah kita akan menganggap bahwa ini biasa-biasa saja? Tidak. Rusak semuanya dibuat. Nah, terus bagaimana caranya? Ghaddul basar. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan hendaklah mereka memelihara faraj mereka. Itu lebih suci, lebih menyucikan, lebih membersihkan, lebih bermanfaat dan akan menjadi lebih baik, tidak akan menimbulkan mudarat. Ingat, pandangan itu berbahaya. Karena itulah makanya obat pertama ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Jangan jelalatan melihat yang tidak halal kita lihat dengan syahwat. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, hari ini itulah yang sedang dirusak oleh orang-orang yang ingin mengacaukan umat Islam. Dihadirkan berbagai tontonan, mengumbar aurat, membuat orang yang melihat berkhayal macam-macam. Akhirnya apa? Apabila mata telah sering melihat yang tidak halal, maka apa? Nafsu akan terus mengajak untuk tidak beralih dari pandangan itu. Akibatnya apa? Akan dihiasi oleh syaitan. Daging yang busuk itu seperti segar, dan daging yang segar bagaikan daging busuk dibuat. Nah, karena itu tidak sedikit orang-orang yang berkonsultasi dengan pakar-pakar seksologi mengatakan, kenapa saya, katanya, bertanya secara jujur-jujur dalam majalah, kenapa dia berhubungan dengan istrinya tidak menemukan kenyamanan, tapi ketika dia mendapatkan wanita lain yang tidak halal dia merasa puas? Itulah syaitan. Kenapa? Berawal dari mata. Coba bayangkan, kalau kita perturutkan mata kita, dilihat di TV, artis. Tahu tak bapak-bapak, kenapa artis itu cantik-cantik? Bapak bagi piti ke ibu-ibu 1.000, 2.000 seminggu. Artis tu 1 juta mabian piti sehari untuk memeluk-meluk kulitnya. Cua lo bini awak saya itu sama rancaknya jatuhnya tu. Itulah penyebabnya. Nah, nindak
Kalau mata terus diperturutkan seperti itu, dia tidak akan puas. Ingat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An-nazratu sahmun min sihami iblisil masmumah. Sesungguhnya pandangan itu adalah salah satu dari panah iblis yang beracun. Ingat, kalau panah saja, mungkin dia hanya akan merusak bagian dari tubuh yang ditembusnya. Tetapi kalau beracun, racunnya akan menyebar ke seluruh jaringan saraf dan darah. Bahayanya. Pandangan mata itu, kata Nabi, sahmun min sihami iblis al-masmumah. Merupakan salah satu panah dari iblis yang beracun. Faman tarakaha khaufan min Allah azza wa jal, athabahu Allah imanan yajid halawatahu fi qalbi. Siapa yang mau meninggalkan pandangan syahwat itu, bukan berarti menaku tarih, maknanya kau pulang siko ndak diangkek-angkek perlu nunduk tantak lo tiang listrik. Makna pandangan itu adalah an-nazratu bisyahwah, melihat dengan syahwat kepada yang tidak halal kita pandang dengan syahwat. Apabila kita bisa meninggalkan itu, diganti oleh Allah amal kita itu, kan barik, bandak ke barik. Tanya kena budo yo payah buya, bak itu condong mato kena rancak. Nah, sondong selero kena lama. Iyo. Tapi kalau bisa menahannya, tidak sampai memperturutkannya, minimal sebagaimana yang diingatkan oleh Rasul, an-nazratul ula lak wa nazratul thaniyata alaik. Ingat, an-nazratul ula lak wa nazratul thaniyah alaik. La tutabbi' an-nazratan nazrah ya Ali. Wahai Ali, jangan engkau iringkan pandangan demi pandangan. Fa inna an-nazratal ula lak. Sungguhnya pandangan pertama itu untukmu, tidak ada masalah. Tapi as-tsaniyata, yang kedua, alaik, berakibat fatal kepadamu. Nah, apabila seseorang bisa meninggalkan pandangan syahwat terhadap yang tidak halal dipandangnya dengan syahwat, apa dijanjikan oleh Rasul? Athabahullah imanan yajid halawatahu fi qalbi. Allah akan membalasinya dengan keimanan yang dia rasakan manisnya di dalam kalbu. Kalau orang itu bisa menjaga pandangan matanya. Makanya apa kata Ibnul Qayyim menukilkan suatu syair, ungkapan di dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menukilkan ungkapan penyair itu, kalau seandainya engkau perturutkan pandangan matamu, maka kamu tidak akan pernah puas dengan apa yang kamu miliki. Tidak akan pernah puas. Kenapa? Kamu hanya akan dibuat letih saja. Tidak semua yang kamu lihat itu bisa kamu jangkau. Sedangkan kamu tidak pernah merasa nyaman dengan apa yang telah engkau dapat. Itu. Bagaimana akan puas? Calik naniko lain lo kameknya. Calik nanito lain lo maninya. Habi de itu saya badan panik sedenya. Nanlah di dekat awak indak pernah awak merasa puas. Tapi lai kedapek dewak sado nan dicalik itu. Lai kata lok berbini saya sampai mati. Enggak kata lok. Itu makanya mata kalau diperturutkan tidak akan pernah berhenti. Nah, karena itu kalau kita tundukkan pandangan kita, maka kita akan merasa puas dengan apa yang ada pada kita, dan kita tidak akan capek hanya memperturutkan apa yang disenangi oleh mata. Nah, karena itu ghaddul basar merupakan suatu obat mujarab, obat yang mujarab, obat yang ampuh
untuk mengendalikan syahwat faraj. Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah mengatakan, fa inna nazrata sahmun masmu. Sesungguhnya pandangan mata itu adalah panah beracun dari sekian banyak panah iblis. Wa man atlaqa lahazatihi damat hasratuhu. Siapa yang melepaskan saat-saat ketika syahwat bergelora itu, nanti dia akan menyesal selama-lamanya. Dan untuk orang-orang yang mau menahan pandangan mata, akan ada 3 manfaat yang akan didapatkannya. Apa manfaatnya? Yang pertama, yasuddu ala syaitan mudkhalahu minal qalb. Dengan menundukkan pandangan, berarti dia telah menutup pintu bagi syaitan untuk masuk ke dalam kalbunya. Ketika dia tundukkan pandangan, tertutuplah pintu bagi syaitan untuk menyelusup ke dalam hatinya. Apabila nya tingadakan kepalanya, nya iriangkan dia pandang matanya, nanlah dilarang untuk dia dengan syahwat, terbuka lebar pintu bagi syaitan untuk masuk ke dalam kalbunya. Kalau dia tundukkan, tertutuplah pintu itu. Nah. Ingat, fa innahu yadkhulu ma'an nazrah wa yanfudhu ma'aha ila al-qalbi asra' min nufudhil hawa fil makanil khali. Ingat kata Ibnul Qayyim, sesungguhnya syaitan akan masuk ke dalam kalbu, ke dalam hati manusia bersamaan dengan pandangan mata, dan akan melesat masuk ke dalam kalbu bersama pandangan itu lebih cepat dari masuknya udara ke tempat yang kosong. Itu kata Ibnul Qayyim. Jadi syaitan apabila seseorang memperturutkan pandangan syahwatnya, terbuka pintu hatinya, dan syaitan akan melesat masuk ke dalam kalbunya. Dengan apa? Dengan pandangan tadi. Terbuka, masuk dia cepat. Kecepatan syaitan itu masuk ke dalam hati manusia melebihi dari kecepatan udara mengisi tempat kosong. Begitu berbahayanya. Nah, kemudian fayumathilu lahu suratal manzur ilaih. Apa kerja syaitan setelah sampai di dalam hati? Dia akan hiasi objek yang dilihat oleh mata itu. Jadi kalau mata dengan pandangan syahwat, kalau dikecilkan dia anak muda. Nah, kalau hati telah bersarang di situ syahwat, syaitan, dia hiasi itu yang dilihat. Makanya kalau hati, kalau cinta sudah bicara, ya sudah. Tidak ada lagi yang jelek. Semuanya enak, semuanya cantik, semuanya bagus. Ada yang buruk lagi itu. Makanya dikecilkan, tai kuda rasa coklat, berbagai macam. Tidak ada yang buruk lagi. Nah, siapa yang menggambarkan seperti itu? Syaitan yang telah masuk ke dalam kalbu tadi. Itulah kerjanya. Jadi dia hiasi yang dilihat itu seolah-olah menarik, menawan. Makanya ada orang yang memperturutkan nafsunya, berkata kepada, ya, si anu itulah selingkuh lo. Bagus itu. Tak dulu kawan-kawan saya kira selingkuh. Tu diboleh cik lain. Agaknya nasihatilah buya. Jadi kau bersuam bon nasihati. Kemudian tiba cik lain. Agaknya yo parahnya buya. Bagus itu. Ini nyu rancak pada itu dia kerjanya. Nah. Macam. Kemudian saya ingatkan, kalau kamu mau berita jangan gunjang sekemari. Kalau melaporkan jamaah nak di pelok, tak baan. Tapi kalau bergunjang tu sebentar, bawa berdosa dia tuju. Nah, jadi, tapi dari ceritanya itu ada satu yang jadi pelajaran kita. Apa itu?
terlihat oleh orang tadi, tak patut itu. Bak siang je malam je bini bakok nama lenya. Nah, saya katakan, itulah syaitan. Syaitan hanya membuat hiasannya. Yang jelek akan terlihat cantik ketika mata sudah melihat dengan syahwat. Tidak ada lagi objektivitas. Orang tidak melihat dengan pandangan jernih. Sudah kabur. Nah, inilah kerja syaitan. Nah, kalau ada di antara kita yang menyadari kelemahan itu, maka tidak ada jalan lain untuk meredakan syahwat faraj adalah tundukkan pandangan mata. Itulah yang disuruh oleh agama kita. Kemudian berikutnya, innahu imtithalu li amrillah huwa ghayatu sa'adatil abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi wa laysa lil abdi fi dunyah wa akhiratihi. Orang yang menundukkan pandangan mata berarti mematuhi perintah Allah. Bukankah itu yang merupakan ghayatu sa'adatil abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi? Dia adalah tujuan kehidupan dan kebahagiaan manusia di dalam kehidupan ini. Dan tidak ada tujuan lain di dalam kehidupan manusia hamba yang beriman melainkan menjadi hamba yang taat. Jadi dia patuh. Dia menjadi hamba yang bahagia. Kenapa? Dia tidak gelisah. Orang yang gelisah itu kan orang yang matanya jelalatan. Kalau orang tenang saja, tidak ada masalah. Kemudian dampak yang ketiga, annahu yuwarrisul qalba ansan billah wa jam'iyatan 'ala Allah, fa inna itlaqal basar yufarriqul qalb wa yushattituhu wa yub'iduhu min Allah. Sesungguhnya menundukkan pandangan mata membuat orang akan damai dengan Allah. Dia dekat. Dia tidak gelisah ketika beribadah. Dan dia akan jam'iyah ala Allah, akan merasa bersama terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mata yang diperturutkan, yang dilepaskan begitu saja akan mencerai-beraikan hati, akan memecahnya dan akan menjauhkannya dari Allah. Dan tidak ada bahaya yang paling mudarat atas manusia, atas hamba, melainkan melepaskan begitu saja pandangan mata yang akan mengakibatkan wahsyah. Akan ada kerenggangan, rasa wahsyah, rasa asing yang terasa di dalam hati terhadap Khalik. Jadi kenapa hati tidak mau diajak khusyuk dalam beribadah? Salah satu penyebabnya adalah karena mata diperturutkan. Jadi kalau mau khusyuk dalam beribadah, jaga pandangan mata. Sebab mata itu adalah manfaz, adalah jalur yang paling efektif untuk masuk ke syaraf dan otak kita. Ingat, manusia lebih mudah merekam, menjadi khayal, menjadi ingatan sesuatu yang dilihat daripada yang didengar. Itu dibuktikan orang. Karena itu sekarang ada pendidikan audio visual. Kenapa? Dengan divisualkan mudah terekam, teringat, daripada yang sebatas didengar. Nah, coba bayangkan kalau mata melihat kemana-mana terekam semuanya. Sebelum solat bagai saya Nabi calik. Nah, ketika Allahu Akbar, rekaman tadi keluarnya. Itu makanya khusyuk susah. Nah, begitu juga orang susah untuk mengingat yang baik-baik. Karena bercampur itu ingatan tu. Nah, saya belum tahu rahasianya. Saya dulu punya kawan beberapa orang buta ketika kuliah di Al-Azhar. Said, saya ingat. Satu orang namanya, kuat sekali hafalan.
Nah, jangankan menghafal Al-Quran, menghafal muqarrar atau buku kuliah. Malah saya kadang juga ikut ngerjain dia. Dia kalau pergi ke kampus itu, kan sering kalau dia kuliah, dia merekam kuliah dosen itu untuk dia dengarkan di rumah. Yang anehnya, orang lain kalau mereka membawa Walkman, tape recorder yang kecil itu. Tapi dia kerjanya mini kompo yang disandangnya. Nah, ini dia cuek saja. Jalan, sandang mini komponya, dia buta. Pakai tongkat kemana-mana. Nah, kadang saya juga sering ngerjain dia. Pas masuk, Said, yallah. Yuk, Said, kita ke lokal yuk. Kadang saya kerjain, mudah-mudahan dia tidak ingat. Saya bawa ke lokal lain. Tahu dia. Ya Rizal, ente tani, dia bilang. Rizal, engkau main-main lagi ya sama saya. Ini bukan lokal kita. Memangnya kamu lihat, saya tahu, dia bilang. Nah, ingatannya begitu kuat. Nah, banyak kawan-kawan yang buta-buta itu punya ingatan begitu kuat. Kenapa? Ketika saya tanyakan kepada guru, salah seorang guru saya, kenapa orang buta itu ingatannya kuat? Karena dia tidak diganggu oleh rekaman pandangan matanya. Nah, mata kita itu melayang kemana-mana karena itu rekamannya terlalu banyak. Nah, nampak filem ikut terkenal lo ceritanya. Tampak nan itu singgah lahnya. Jadi ketika ke mapa Quran, besi rabui ini. Itulah penyebabnya, kata guru saya waktu itu. Makanya dia katakan, Rizal, kalau engkau ingin menghafal Quran, mau kuliah waktu itu, engkau berkurung sajalah dalam kamar, coba engkau. Nah, ternyata ya efektif. Ya, karena anak-anak tahfiz sekarang, makanya dipondokkan. Kalau dia keliling-keliling kemana-mana, susah dia menghafal. Kenapa? Bercampur baur rekaman dari mana? Nah, itu. Dari pandangan matanya itu. Jadi, manfaat dari orang yang bisa mengendalikan pandangan mata akan ada anasan, rasa tenang, rasa damai di dalam beribadah, merasa terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dampak dari manfaat dari ghaddul basar. Kemudian yang kedua, kalau tadi diminta agar pandangan mata ditundukkan untuk mengendalikan syahwat faraj, ada yang kedua, bukan kepada yang punya mata, tapi yang sering memancing-mancing mata orang juga harus diatur. Siapa? Para wanita. Jangan bertabarruj. Jangan memakai pakaian-pakaian yang memancing syahwat orang. Jadi kadang-kadang ada orang mengatakan, kok kami senangkan naik? Tadilah pak-pak nangkan naik. Nah, kendalikan pandangan mata. Jangan jelalatan kemana-mana. Pandang sajalah yang halal. Tetapi ingat, wanita ketika dia keluar dari rumahnya, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bertabarruj. Jangan menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Jangan membukakan aurat. Kenapa? Karena itu memancing syahwat. Apabila syahwat tidak terkendali, bukan laki-laki saja yang rusak, wanita malah yang lebih parah menjadi akibat dan menjadi korban dari syahwat yang tidak terkendali itu. Makanya kadang di satu sisi ketika ada berita perkosaan, satu sisi kita sedih melihatnya dan rasanya geram kita membacanya. Tapi ketika kita ketahui bahwa yang diperkosa itu pakai rok mini, pakai baju you can see, apa yang bisa kita katakan? Jatahnya hanya terima. Tentu begitu lagi. Kenapa memancing suasana? Ada kadang-kadang orang-orang yang berjuang katanya memperjuangkan hak asasi atau emansipasi wanita.
Dia katakan, itu kan laki-laki yang salah. Keduanya. Laki-laki dituntut untuk menunduk pandangan, wanita dituntut untuk menjaga aurat. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang diperintahkan. Karena Allah tahu apabila dipancing syahwat itu dia sulit terkendali. Makanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan wanita itu bersikap. Perhatikan surah Al-Ahzab yang disuruh ajarkan kepada anak-anak gadis kita. Apa kata Allah? Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athhar liqulubikum wa qulubihinna. Ada batas. Jangan memperlihatkan aurat. Jadi aurat itu ditutup karena apa? Karena pandangan mata, bukan karena rumah dan luar rumah dan dalam rumah. Ini kadang wanita ada yang tidak faham, dia kira pakai jilbab itu untuk keluar rumah. Nyiram bungonyo di halamannya, nyesang kodak keluar rumah, lala tangga saya tenda tadi. Nah, lelaki saya baju daster lengan pendek tadi. Dan anehnya jilbab balaki kan orok tangguang. Aduh lo pedusi kini yang model itu. Jilbab laki gua, tapi orok separuh bati. Dan disuruh indak memanjangkan kain tu, ndak ibu-ibu do, pak-pak. Kau ndak, alah ibu-ibu lo mengamalkan ndak isbal nampak dan bawa kini. Nah aneh. Alasannya kenapa? Mau kenapa begitu? Ya bukan nyiram bungosen. Itu aurat itu ditutup bukan karena pintu rumah, bukan karena pintu pagar, tapi karena nazrah, karena pandangan orang lain yang tidak halal memandangnya. Jadi kalau masuk orang yang tidak halal memandang, walaupun ke dalam rumah awak, tutup aurat. Nah, ini karena nampaknya pakai jilbab urusan pintu dan tidak di pintu. Pokoknya salah dari pintu pagar, pakai jilbab. Kalau lay dalam pintu pagar, tangga jilbab. Walaupun orang 10 orang nanda mahramnya masuk ke dalam rumahnya. Halalkah memandangnya? Tidak. Jadi menutup aurat li ajlin nazrah, karena pandangan mata yang tidak halal memandang kita. Itu makanya, bagaimana kalau besan? Kata Nabi, besan itu mati, kata Nabi. Maknanya apa? Adik suami kita, kakak suami kita, itu kan tidak mahram mu'abbad. Tetap harus dijaga aurat itu. Jangan tabarruj, jangan menunjukkan hal-hal yang tidak boleh diperlihatkan, melainkan hanya kepada mahram dan suami kita. Karena itulah makanya disuruh berhijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa gunanya? Dzalikum athhar liqulubikum wa qulubuhunna. Wa qulubihinna. Yang demikian itu lebih menyucikan, lebih bersih untuk hati kamu dan hati mereka. Ternyata apabila wanita memperlihatkan, mempertontonkan auratnya, membuat apa? Hati menjadi rusak. Ketika hati menjadi rusak, syaitan yang bersarang di situ, dan di sanalah syahwat akan bergelora. Nah. Kemudian perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana petunjuk Allah kepada istri-istri Rasul dan juga wanita-wanita muslimah hendaknya meniru ini. Wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Begitu. Menetaplah kamu sekalian di rumah-rumah kamu. Janganlah kalian mempertontonkan aurat dan berpakaian seperti pakaian jahiliyah pertama. Dirikanlah salat, bayarkanlah zakat, taatilah Allah dan Rasul. Allah hanya menginginkan agar kotoran,
kekejian hilang dari kamu sekalian wahai ahlul bait. Itu kata Allah kepada istri-istri Nabi, dan ingin menyucikan kamu, membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Nah, karena itulah kalau mereka harus keluar, bagaimana pakaian wanita keluar? Tafilat, menutup aurat dengan rapi, tidak semerbak baunya, memancing syahwat orang lain. Ayyuma imra'atin ta'attarat, wanita manapun yang memakai parfum sengaja, fakharajat, dan keluar, liyajidu ala qaumin ila qaumin, untuk bergabung atau lewat di tengah kaum orang banyak, liyajidu min harihaha, supaya tercium bau harum tubuhnya, sengaja dia memakai seperti itu, dia akan dekat dengan orang banyak, ke pasar dan berbagai macam. Untuk apa dipakai parfum seperti itu? Supaya tercium harum oleh orang yang dekatnya. Fahiya zaniyah, kata Nabi, wanita itu sama dengan penzina. Nah, karena itu parfum wanita itu tidak boleh semerbak kalau dia akan berada di lingkungan yang di situ ada laki-laki lain yang tidak mahramnya. Kemudian berikutnya yang ketiga, ikhtilatur rijal bin nisa. Hindari, kalau ingin mengendalikan syahwat faraj, hindari bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Hindari. Nah, ini sekarang yang dicoba orang terus. Acara konser, berjingkrak-jingkrak laki-laki dan perempuan. Seperti apa? Kalau kecek, ini ambo dulu tu bentuk baru dilentak keranggo. Tak tentu laki-laki penusi. Berjoget-joget seperti itu. Bercampur baur. Bertakwalah kepada Allah. Jangankan bercampur baur secara fisik, malah bergabung dengan laki-laki. Wanita mendayu-dayukan suaranya agar menarik orang lain, tidak dibenarkan. Perhatikan surah Al-Ahzab ayat 32. Nah, karena itu anak gadis kita sebelum ada izin keluar rumah, suruh memahami ayat-ayat surah Al-Ahzab ini. Apa kata Allah? Ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna, kamu sekalian tidak, last ka ahadin minan nisa, seperti wanita lain. In taqaitunna, jika kamu bertakwa, fala takhda'na, janganlah kamu merendahkan suara kamu sekalian, bil qaul, ketika berbicara. Tidak perlu berbicara dihalus-haluskan, didendang-dendangkan, bukan dengan suami kita. Nah, kalau berbicara saja tidak, apalagi itu nyanyi-nyanyi yang tidak karu-karuan yang begitu. Aduh, nyanyi kini mendasah saya 3 bait. Ha ya. Itu. Ini seniman sudah saya rasa sudah tumpul kalau untuk melahirkan karya seni yang berharga. Kalau dulu ketika ketek-ketek adojo nyanyi-nyanyi tadanga tapi pituah nasihat. Kini indak habis dek ka saja 3 bari itu sisi. Untuk apa itu? Fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Mendengar wanita mendesah-desah seperti itu, orang nan hatinya tidak sehat, ala lain penganahnya tu. Yatma', timbul tamaknya, timbul kecenderungannya untuk melepaskan syahwatnya. Itu berbicaralah dengan kalimat yang ma'ruf, yang baik, biasa-biasa saja. Kalau harus berkomunikasi dengan laki-laki, jaga adab itu. Nah, jangankan akan bergaul, bercampur aduk. Itu makanya
harus dijaga betul adab ketika kita keluar rumah. Kemudian yang keempat, al-khitan. Ini kita bicarakan dalam fiqhun nisa kemarin. Khitan bagi wanita juga untuk meredakan syahwat. Wal maksud min khitanil mar'ati ta'dilu syahwatiha. Maksud kenapa wanita disunnahkan berkhitan? Untuk menetralisir syahwatnya. Fa innaha idza kanat qulfa kanat mughtalamah syadidatus syahwah. Biasanya kalau tidak dikhitan, kecenderungan tidak semuanya. Biasanya syahwatnya terlalu mudah untuk bangkit dan bergelora. Nah, kata As-Sa'ati, ulama di dalam kitab Bulughul Amani, wal hikmah fi masyru'iyyatihi kama qala al-Imam Ar-Razi anna al-hasfa qawiyatul his فما دامت مستورة بالقلفة تقوي اللذة عند المباشرة فإذا قطعت صلبت الحشفة فضعفت اللذة وهو اللائق بشرعنا تقليلا للذة لا قطعا لها. Tapi tidak boleh dihabisi ketika sedang khitan karena akan menimbulkan hilangnya syahwat secara total. Makanya tidak dibolehkan. Berkhitan wanita itu tidak boleh dipotong habis-habis. Hanya ujungnya saja yang dikelupaskan supaya jangan terlalu tinggi libido seksualnya. Jadi khitan membantu untuk bisa mengendalikan syahwat. Yang terakhir, yang kelima adalah as-siyam. Nah. Was-saimin, was-saimat, wal-hafizin, wal-hafizat, wal-hafizina furujahum, wal-hafizat. Disuruh untuk berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa akan bisa mengendalikan asupan makanan tidak terlalu banyak sehingga protein dan berbagai macam ada batasan-batasan tertentu sehingga tidak menimbulkan gejolak darah dan akhirnya tidak menimbulkan syahwat yang berlebihan. Nah, karena itulah makanya pemuda yang sudah saatnya menikah, kalau tidak sanggup untuk menikah, fa'alaihi bisyam, hendaklah ia berpuasa, fa innahu lahu wija. Nah, itulah 5 cara untuk mengendalikan syahwat. Di dalam Islam, syahwat tidak boleh dibunuh. Karena itulah makanya tidak ada ruhbaniyah, kependetaan di dalam Islam. Meninggalkan secara total dunia tidak dibenarkan. Membanting tabiat, menghancurkan fitrah tidak dibenarkan. Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada tujuannya, manfaatnya. Ada syahwat, ada hikmah. Kenapa diciptakan manusia dan di dalam diri manusia itu ada syahwat, ada hikmah? Untuk apa? Agar berkelanjutan jenis manusia ini, mereka berketurunan. Makanya ada kecintaan antara laki-laki dan perempuan. Semua itu untuk menjamin kelangsungan keturunan manusia. Nah, karena itu tidak boleh dimusuhi, tetapi perlu dididik, perlu dikendalikan, perlu diarahkan supaya jangan sampai dia merusak. Apabila merusak, apa akibatnya? Berbahaya. Ingat-ingat, syahwat perut dahulu mengeluarkan manusia dari surga, syahwat faraj dahulu mengakibatkan tumpahnya darah pertama kali di muka bumi oleh anak cucu Adam. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan syahwat kita dengan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Islam. Dan bimbinglah anak-anak dan keturunan kita untuk bisa mengendalikan syahwat ini. Apalagi di saat seperti sekarang ini, godaan begitu banyak dan berat. Apa yang tidak bisa dilihat hari ini? Media sosial ada di tangan anak-anak kita. Kita menghambatnya
kadang dengan temannya. Tidak dia di rumah, kadang di luar. Kita tidak bisa hanya sebatas melarang, tetapi tidak memberikan benteng kepada anak-anak kita untuk mengendalikan dirinya. Nah, karena itu latihlah mereka dengan cara seperti itu. Saya baru-baru ini diundang berceramah. Saya ingatkan kepada guru, kepada pendidik, mari kita bersama-sama untuk itu. Tidak perlu mendorong anak-anak antara laki-laki dan perempuan saling bersalam-salaman. Tidak perlu dijadikan alasan perbedaan pendapat ulama tentang hukum bersalaman. Karena ulama yang membolehkan itu kalau tidak ada mazinnah, tidak ada dugaan akan munculnya syahwat. Tapi kalau anak muda, anak SMA dengan anak SMA, atau ibu guru dengan anak muridnya, yang keduanya masih punya nafsu yang sehat, tubuh yang sehat, tidak perlu dilatih untuk bersalaman. Kenapa? Dari sanalah kadang dari hal yang kecil itu muncul berbagai keinginan. Jadi kalau anak TK, anak SD, bolehlah pulang cium tangan, salaman. Tapi kalau anak SMP, apalagi anak SMA, cium tangan lo jawab gurunya. Bu gurunya tangguang baru tamek lo. Itu bukan pendidikan lagi namanya. Itu adalah cara-cara yang tidak mendidik kepada anak-anak tadi untuk tahu mana batas-batas yang patut dan boleh dia lakukan. Karena itu saya terlepas dari perbedaan pandangan itu. Saya memang cenderung kepada pendapat yang tidak menyuruh atau tidak membolehkan bersalaman antara laki-laki yang tidak ada ikatan mahram. Saya lebih cenderung kepada pendapat itu. Toh tidak ada gunanya. Untuk apa kita harus memegang tangan wanita lain? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Kenapa harus terlalu panjang perdebatan bersalaman itu? Ketika Nabi SAW di saat akan dibaiat oleh para wanita di waktu penaklukan kota Makkah, tegas-tegas beliau mengatakan, Innila usafihun nisa. Saya tidak menyalami wanita. Kenapa bukan itu yang kita ambil sebagai adab? Bukankah kita ingin bersih, ingin syahwat kita terkendali? Nah, karena itu mari kita mulai dari lembaga pendidikan, dari rumah tangga. Ingatkan kepada anak-anak gadis kita, kalau ada yang lain masuk, aurat ditutup. Kita yang memulai. Kalau tidak kita tanamkan pendidikan seperti itu dari rumah tangga, dari sekolah, bagaimana mereka akan menghadapi godaan berat di luar sana? Ini yang perlu kita renungkan. Jadi yang 5 hal tadi mulailah dilatih. Ghaddul basar, diingatkan. Jangan ikhtilat. Diingatkan kepada mereka. Makanya saya berharap juga sekolah-sekolah merenungkan hal ini. Kadang-kadang setiap libur lah raun. Nak laki-laki nak produksi bersuruh bekerja sama. Apa memang mesti seperti itu? Nah, kadang-kadang ditemani oleh guru dan sama tangguang lo gadangnya je murid tadi. Nah murid lah bergaluh sama murid nah inyo lah bergaluh lah sama inyo. Apakah begitu? Cobalah direnung-renungkan betul. Gaya-gaya pendidikan kita hari ini yang cenderung hanya membuka peluang bergejolaknya syahwat remaja. Nah, jadi jangan heran kalau ada penelitian-penelitian yang berkembang hari ini yang membuat kita tercengang, tapi sebenarnya tidak perlu terlalu tercengang betul. Kenapa? Karena memang akan begitu jadinya kalau kita lalai terus. Nah, dulu penelitian saya baca sekian 60 sekian persen atau 70 sekian persen anak-anak yang SLTA tidak lagi dalam keadaan gadis. Coba bayangkan apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa begini? Karena di lapangan, di lingkungan dimanapun gejolak syahwat itu dipancing dengan berbagai macam.
film, TV, video, internet, semuanya. Dan belum lagi di lapangan. Saya heran, ada orang jual rokok tapi ketiaknya dibukakan. Rokok kan tidak di ketiak dipasang. Coba lihat, perhatikan itu. Ada orang jual lipstik tapi roknya tidak sampai lutut. Lipstik di lutut dipakai. Kan tidak ada hubungan. Semua itu tidak lebih untuk apa? Memancing syahwat. Nah, begitulah keadaan sekarang. Nah, kalau kita tidak bekali anak-anak kita dengan senjata mengendalikan syahwatnya, apa yang akan terjadi? Tinggal menunggu saja, apalagi kesempatan dan kemauan. Ditambah sekarang ada uang. Jadi jangan heran ada berita-berita yang menakutkan kita baca. Anak-anak merayakan kelulusannya dengan melakukan pesta, susah kita menyebut, pesta seperti suami istri saja. Begitu. Nah, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu tidak cemas menghadapi semua ini? Nah, kalau kita cemas dengan anak-anak kita, dengan remaja kita, kita tidak bisa hanya mengandalkan sekolah. Kita harus bersama. Sekolah harus membantu, orang tua juga harus membantu. Supaya generasi kita yang akan datang bukan generasi yang lost, yang hilang, yang tidak tahu aturan, tidak tahu adab. Inilah bahaya yang sedang mengancam kita. Karena itu sekali lagi saya pesankan, tanamkanlah nilai-nilai ini segera. Minta anak-anak kita. Kadang-kadang tanpa sadar kita menonton dengan anak kita. Kalau ada hal-hal tertentu yang kurang nyaman, paciklah remote di awak tu. Nah, awak nan malihkan supaya tahu anak, oh itu tidak boleh dicalik. Kau tidak sama melotot lo matuak jo anak. Kau tidak ada pak dia kau dan satu lo lawak kecilnya kan. Nah, jadi bagaimana kita harus menjaga itu? Mulailah dari rumah tangga. Dengan itulah kita bisa mencoba meminimalisir, mengurangi berbagai dampak buruk dari bergejolaknya syahwat. Kita cukupkan sampai di sini. Sudah jam 10. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.